Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Ainani Ordelia dari Offering 20 AE dengan NIM 220523609047. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai fungsi Y sama dengan akar X. Fungsi Y sama dengan akar X atau juga disebut dengan Y sama dengan X pangkat setengah. Baik, di sini kami dari kelompok 7 memulai X dari min 5 sampai dengan X sama dengan 5. Tapi di grafik asli ini kita mulai dari 0. Kenapa? Karena dari angka 0 sampai 5 ini muncul angka atau muncul hasilnya. Sedangkan dari mulai angka min 5 sampai dengan min 1 tidak muncul angka. Oleh karena itu, kita mulai dari 0 sampai 5. Dari hal tersebut, bisa muncul X sama dengan 4. Untuk mencari Y-nya yaitu Y sama dengan akar X, yaitu Y sama dengan akar 4. Jadi hasilnya 2. Gitu. Untuk mencari Y-nya, kita bisa mencari dengan X. Misal, X-nya 4. Kita cari dengan akar dari X. Misal X-nya 4 yaitu akar dari 4 sama dengan 2. Dan begitulah seterusnya. Jika sudah ketemu hasil dari Y, kita bisa memasukkan hasil tersebut ke dalam grafik asli. Seperti contoh halnya X-nya sama dengan 1, Y-nya 1. Kita titik di sini 1,1 dan seterusnya. Jadi nanti akan muncul grafik asli seperti gambar berikut. Baik, setelah itu kita akan mencari vertikal Y sama dengan Fx plus K, di mana kita memasukkan angka K sama dengan 3 dan K sama dengan min 4. Untuk mencari K-nya tersebut, seperti misalnya kita mencari angka K dari X2, yaitu 1,414, kita pluskan dengan 3, yang menghasilkan 4,414. Dan begitulah seterusnya. Kemudian akan menghasilkan sebuah grafik seperti gambar berikut. Kemudian kita akan mencari vertikal K sama dengan min 4, yaitu misal kita mencari K dalam X4. X4 kan sama dengan 2. 2 kita tambah dengan min 4, menghasilkan min 2. Dan begitulah seterusnya. Kemudian akan membentuk sebuah grafik seperti hal berikut. Kemudian grafik vertikal tersebut kita gabungkan dalam satu grafik yang sama. Ini yang orange merupakan vertikal K sama dengan 3, yang biru gambar grafik asli, dan yang abu-abu ini gambar vertikal ke K sama dengan min 4. Di X0 ini kita akan mencari H sama dengan 4 yang menghasilkan angka 2. Caranya yaitu X0 ini kita tambah dengan 4 dan kita pangkatkan dengan setengah. Kenapa pangkat setengah? Karena kita mencari Y sama dengan akar X atau Y sama dengan X pangkat setengah, yang menghasilkan angka 2. 0 plus 4 sama dengan 4 pangkat setengah, yaitu hasilnya 2. Dan begitulah seterusnya. Kemudian akan membentuk sebuah grafik seperti hal berikut ini, seperti gambar yang sudah tertera pada layar. Setelah itu kita akan mencari H sama dengan min 3, mulai dari X3 sampai X5. Kenapa kita tidak mencari mulai X sama dengan 0? Karena di X sama dengan 0 ini tidak muncul hasilnya. Oleh karena itu kita memulai dari angka 3. Caranya yaitu X-nya ini X-nya ini 3, kita kurang dengan 3, hasilnya 0 pangkat setengah, yaitu hasilnya 0. Misal yang keempat, X sama dengan 4, kita kurang 3 sama dengan 1. 1 pangkat setengah yaitu 1. Dan akan muncul suatu grafik seperti gambar tersebut. Kemudian grafik horizontal juga kita samakan dengan grafik vertikal seperti di atas, yaitu kita satukan dalam sebuah grafik yang sama. Warna orange ini adalah horizontal H4, warna biru itu
gambar grafik yang asli, dan yang abu-abu gambar horizontal H-3. Dari hal tersebut, kita bisa membuktikan bahwa fungsi Y sama dengan akar X terjadi pergeseran dalam sebuah grafik vertikal maupun horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Inani Nordelia dari Offering 20AE dengan NIM 220523609047. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari ujian tengah semester Matematika Rekayasa 1. Yang pertama, yaitu depresiasi atau penyusutan. Perusahaan penyedia alat berat Anda membeli truk trailer seharga 100.000 US dollar. Truk terdepresi dengan laju konstan 10.000 US dollar per tahun selama 10 tahun. Pertanyaan yang pertama, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Jadi di sini saya menjawab Y sama dengan 100.000 US dollar dikurangi 10.000 US dollar kali X. Dan untuk yang pertanyaan B, kapan harga truk akan sebesar 55.000 US dollar? Yaitu saya menjawab jika Y sama dengan 55.000 US dollar, maka kita masukkan bersamaan seperti pada gambar, yaitu 55.000 US dollar sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 US dollar kali X, di mana nanti 100.000 US dollar ini pindah ruas ke kiri, jadi 55.000 dikurangi 100.000 US dollar sama dengan min 10.000 US dollar kali X, akan menghasilkan min 45.000 US dollar sama dengan min 10.000 US dollar kali X, di mana 45.000 per 10.000 sama dengan 4,5 tahun. Jadi untuk harga truk akan sebesar 55.000 yaitu selama 4,5 tahun. Selanjutnya pernyataan yang kedua, penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi sebagai berikut. Yang A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Di sini saya menjawab berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan, yaitu saya memasukkan fungsi pada gambar tersebut, yaitu Ft sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 plus T, di mana T kurang dari, T lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4. Di mana 90 dikurangi 52 ln 1 plus 0. Kenapa ini 0? Karena yang ditanyakan adalah jumlah unit awal. Unit awal saya masukkan angka 0, di mana ln 1 sama dengan 0, jadi 90 dikurangi 0 hasilnya 90. Selanjutnya untuk soal yang B, yaitu berapa jumlah unit obat setelah 2 jam. Di sini saya menjawab Ft sama dengan 90 dikurangi 52 ln kali 1 plus T, di mana T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. F saya ganti dengan, T-nya saya ganti dengan 2, jadi F2. Jadi sama dengan 90 min 52 ln 1 plus 2. Kemudian akan menghasilkan 90 dikurangi 52 ln kali 3. Dan hasilnya yaitu 32,87216. Untuk soal yang C, gambarkan grafik F. Di sini saya menggambar grafik F seperti gambar berikut. Di mana saya mencari untuk menggambar grafik, yaitu mulai dari Ft, X-nya sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Di sini saya mendapatkan X sama dengan 0, Y-nya yaitu 90, X-nya 1, Y-nya sama dengan 53,96 dengan cara memasukkan fungsi fx pada soal tersebut sampai dengan x4, yaitu sebesar 6,31. Kemudian setelah saya mencari x dan y-nya sudah ketemu, saya akan memasukkan y dan x-nya tersebut pada sebuah grafik dan akan mendapatkan sebuah grafik seperti gambar tersebut. Kemudian untuk soal yang 3, yaitu ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi sebuah persamaan Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4.
cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada di dalam interval 0,005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka, untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Di sini saya akan menggunakan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan memuai dan penyusutan. Untuk penyusutan, saya mendapatkan hasil 9,995 cm dan untuk pemuaian saya mendapatkan hasil 10,005 cm. Kemudian saya menghitung hasil dari penyusutan terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4, di mana Y-nya saya masukkan 9,9995 min 10, 10-nya pindah ruas ke kiri menjadi min, sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4, di mana hasilnya tersebut yaitu min 0,0005 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4, di mana min 5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4. Dan kemudian akan menghasilkan nilai sebesar min 5 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 4 sama dengan T min 70. Setelah itu menghasilkan min 5 sama dengan T min 70, di mana akan dihasilkan 65 sama dengan T. Untuk penyusutan, saya menghasilkan 65. Kemudian saya menghitung untuk hasil pemuaian, yaitu Y-nya saya ganti 10,0005 sama dengan 10 plus T min 70 kali 10 pangkat min 4, di mana 10 min 005 pindah ruas min 10 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4. Kemudian akan menghasilkan 0,005 sama dengan T min 70 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 5 kali 10 pangkat min 4 tersebut kita bagi dengan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 pindah ruas jadi dibagi. Kemudian menghasilkan 5 sama dengan T min 70. Hasil dari pemuaian yaitu T sama dengan 75. Selanjutnya untuk nomor yang keempat, yaitu carilah limit. Jelaskan mengapa jika limitnya tidak ada. Untuk nomor 4, jawaban yang A, yaitu saya menggunakan lim X di mana X mendekati tak hingga akar dari 8X kuadrat min 3 per 2X kuadrat plus X, di mana akan menghasilkan akar 8 per 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Di soal yang A tersebut tidak ada, di nomor 4 yang A, limitnya ada. Jadi, untuk yang B, lim X mendekati A sama dengan X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4, di mana menghasilkan lim X mendekati A 1 per X kuadrat plus A kuadrat, dan menghasilkan 1 per 2A kuadrat. Jadi, saya sudah menghitung bahwa kedua limit tersebut menghasilkan angka dan tidak ada limitnya, dan limitnya ada. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.